Jangan pernah main api kalau nggak mau kebakaran. Keselamatan bukan untuk main-main. Keselamatan ada, kebinasaan juga ada. Sorga ada, kertak gigi neraka juga ada. Sorga kekal, neraka juga kekal. Tapi Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya binasa. Percayalah kepada Yesus, setialah kepada Yesus, cintai Yesus dengan segenap hatimu, namamu, namaku akan tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Orang dunia, Bapak Ibu, berjuang untuk masuk surga. Orang dunia, mereka banyak melakukan ritual keagamaan, mereka banyak berbuat baik, ya, supaya namanya tercatat di surga. Tapi perbuatan baik, ritual agama tidak bisa membuat orang dunia masuk surga. Kenapa? Karena jalan keselamatan, Alkitab katakan tadi, harus melalui Yesus. Ya, barang siapa tidak akan nyampe ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Clear. Yesus berani mengatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya sebagai jalan kebenaran dan hidup, tetapi Yesus juga yang mempunyai kitab kehidupan itu. Ya, kalau kita nggak percaya kepada Yesus, bagaimana Tuhan mau mencatat namamu, namaku di kitab kehidupan? Ya, dan belajar keselamatan, 3 ayat ini bisa menjadi referensi dan Bapak Ibu bisa memberikan mereka ayat ini. Ya, kita akan pelajari. Kita cek ayatnya, Roma 10 ayat yang ke-9. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, langsung kita buka ayat lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, bagus. Kita langsung masuk lagi 1 Yohanes 5 ayat 13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Oke, puji Tuhan. Langsung masuk slide selanjutnya. Kitab kehidupan adalah kumpulan nama-nama yang tercantum dari orang yang akan hidup bersama Allah di sorga selama-lamanya. Sekarang orang harus makin bijaksana loh. Bapak Ibu, sekarang kalau mau bikin keputusan harus benar-benar tanya Tuhan loh. Ya, karena salah sedikit binasa. Ya, gembala sidang selalu mengingatkan kepada kita, maut itu satu langkah di hadapan kita. Ya, mungkin ada beberapa jemaat yang pernah mengalami maut yang nyaris mati dan pernah kesaksian di tempat ini. Mereka mengatakan apa? Duh Pak, saya bersyukur saya dilepaskan dari maut. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Coba ketika maut menjemput dia dan hidupnya nggak ada Tuhan Yesus, kita mau ngomong apa? Ya, makanya jemaat Tiberia saya ingin katakan, tahun 2021 ini bukan tahun coba-coba, tahun di mana kita punya komitmen, aku mau setia kepada Tuhan Yesus. Aku percaya, aku mengaku dengan mulutku, dan aku percaya dengan segenap hatiku, Yesus adalah Anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawaku ke sorga. Amin. Ya, kalau keselamatan jangan coba-coba. Salam saudaraku, apa kabar kalian semua? Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, berjaga-jagalah. Firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 33-37, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu waktunya tiba. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Markus 14 ayat 37b sampai 38. Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga terhadap pencobaan setiap hari. Artinya berdoa, bersekutu setiap hari, dan memelihara iman kita. Saudaraku yang terkasih, sorga adalah nyata dan kekal. Begitu juga neraka adalah nyata dan kekal. Hidup manusia singkat. Firman Tuhan katakan usia manusia 70 sampai 80 tahun yang diberikan Tuhan. Hidup manusia bagaikan uap yang sebentar ada lalu lenyap. Bagaikan rumput yang sebentar saja tumbuh lalu layu, dibuang dan dibakar. Karena itu, kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya, supaya kita dapat berdoa dan menjadi tenang dan ada penguasaan diri. Harapan dan doa saya, saudara semua, tidak salah pilih. Sorga adalah tujuan hidup kekal kita. Marilah kita terus berlomba-lomba dalam perlombaan iman. Seperti kata Rasul Paulus, tetaplah pegang firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Kristus, sampai tugas pelayanan kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Upah kita besar di sorga. Haleluya, amin.